Selain Edi Mulyadi, ini 3 kadrun lain yang nyalinya tidak segarang provokasinya. Ditulis oleh Ferry Padli. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Begitu seharusnya moto hidup seorang lelaki sejati. Apapun yang dia lakukan, dia sendiri yang menerima segala resikonya dengan gagah berani. Dan anti banget dengan yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Namun tidak semua orang di dunia ini lelaki sejati loh. Banyak juga yang jadi pengecut. Mereka kalau ngomong koar-koar seperti orang paling hebat sedunia. Melakukan ujaran kebencian serta menghujat orang atau kelompok-kelompok yang tidak disukainya. Namun ketika diperkarakan, mendadak berubah seperti kerupuk yang kesiram kuah Indomie. Salah satu contoh si pengecut tersebut adalah kadrun Edi Mulyadi. Si Edi ini awalnya hanya wartawan biasa. Medianya pun bukan media mainstream seperti kompas.com, detik.com, liputan6.com, dan lain-laid. Tapi bisa dibilang medianya itu tempat berkumpulnya orang-orang terbuang atau barisan sakit hati, yakni fnn.co.id. Diketahui beberapa pengurus media tersebut adalah orang-orang yang selama ini dikenal sebagai hatersnya Presiden Jokowi. Mulai dari Rocky Gerung, Natalius Pigai, Syahganda Nainggolan, dan lain-lain. Nah, si Edi mulai terkenal ketika ia mendadak menjadi tokoh agama. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dirinya diangkat menjadi sekjen GNPF Ulama. Merasa dirinya punya simpatisan pasukan kadrun. Pada pemilu 2019 lalu, ia pede mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pusat DPR RI melalui perahu PKS. Tapi sungguh sayang, masyarakat Jakarta khususnya Dapil 3 tidak tertarik menjadikannya sebagai wakil mereka di Senayan. Hingga akhirnya, rencana Edi yang konon katanya mau berdakwah di parlemen tersebut gatot alias gagal total. Sekarang nama Edi semakin terkenal. Tidak tanggung-tanggung, nyaris seluruh warga Kalimantan tahu bentuk mukanya. Yang ini disebabkan oleh dirinya menghina Kalimantan dengan mengatakan daerah itu tempat jin buang anak. Karena pernyataannya yang gak berakhlak itu pula membuat warga Pulau Borneo marah besar dan melaporkannya ke pihak berwajib. Terakhir, ia mendapatkan surat cinta berupa pemanggilan dari polisi yang sejatinya Edi diperiksa pada kemarin, Jumat 28 Januari 2022. Pasca pemanggilan itu pula, baru ketahuan kalau ternyata caleg gagal PKS ini seorang pengecut juga. Ia tidak berani memenuhi pemanggilan polisi tersebut. Edi ngeles kalau dirinya tidak hadir karena prosedur pemanggilan tidak sesuai aturan. Bilang saja takut masuk penjara. Teranyar, muncul surat pemanggilan kedua dari Bareskrim Polri. Tapi kali ini lebih istimewa karena disertai perintah untuk membawa Edi hadir dalam pemeriksaan. Artinya, ia dipanggil secara paksa atau hendak ditangkap. Dari sini saja sudah terlihat kalau si Edi ini merasa bersalah. Sehingga kalau dia memenuhi panggilan polisi, ia merasa pasti akan langsung menyandang status sebagai tersangka, kemudian dijebloskan ke penjara tanpa ampun. Hanya saja, dengan tidak memenuhi pemanggilan tersebut, bisa dibilang Edi hanya menunda-nunda untuk masuk penjara. Karena cepat atau lambat, pada akhirnya ia akan menjadi penghuni sel tahanan juga. Gak kebayang bagaimana perasaannya sekarang. Pasti makannya tidak enak, tidur tidak nyenyak, serta mikirnya macam-macam. Itu derita lu. Ngapain juga menghina daerah orang hanya karena gak suka melihat Jokowi sukses mindahin ibu kota negara. Lantas selain Edi, siapa lagi yang nyalinya tidak segarang provokasinya ketika berhadapan dengan polisi itu? Yang pertama, Rizik Syihab. Tentu masih segar diingatan. Kala itu ia tersandung kasus chat asusila bersama Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Hussein. Yang mana chat ini pertama kali dibongkar dan disebarluaskan di situs baladacintarizik.com
hingga sempat menghebohkan warga dunia maya. Karena jarang banget, bahkan ini yang pertama kali ada orang yang didaulat sebagai imam besar tapi melakukan chat tak senonoh. Alhasil, ia dilaporkan ke polisi oleh Henry Yoso dan Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi. Menindaklanjuti laporan itu, polisi segera melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti. Muaranya pendiri FPI tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Bukannya dengan gagah berani menghadapi kasusnya dan menyiapkan pembelaan diri, Rizik malah kabur ke Arab Saudi. Alasannya kabur pun cukup buat geleng-geleng kepala, yakni mau menjalankan ibadah umroh. Padahal sejatinya takut menghadiri panggilan polisi. Kedua dan ketiga adalah Bahar bin Smith serta Mustafa Nahrawardaya. Kedua orang ini saking kecut nyalinya berhadapan dengan hukum, sampai-sampai menjadikan istrinya sebagai jaminan penangguhan penahanan segala. Ini kan jelas lelaki pengecut. Mereka yang berbuat salah, kok istri yang dibuat repot, dijadikan sebagai BPKB motor buat minjam duit ke koperasi. Sebagai penutup, untuk perempuan yang masih lajang dan janda yang lagi nyari pasangan, jangan mudah terpesona oleh kadrun yang bacotnya setinggi bintang di langit. Karena ketika berurusan dengan aparat penegak hukum, mereka tidak akan segan menjadikan dirimu sebagai tumbalnya. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari suwet.com.